Minan. Oh begini. Oh, enggak. Mantap, Itu sebetulnya kalau kita semuanya nih, semua umat Islam satu. Mereka yang sudah syahadat. Manusia kalau sudah syahadat artinya sudah saudara. Karena Allah Subhanahu wa taala niki memastikan ya siapapun dari manusia nih kalau sudah bersyahadat dia adalah sudah bertuhan pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Berarti saudara. Tinggal kalau kemudian sudah bersyahadat, kita niki mengajak semua orang yang sudah bersyahadat itu untuk mendirikan sholat. Habis itu selesailah, tinggal kerukunan yang. Nah, kerukunan itu paling penting apa? Semakin sedikit parameternya, semakin gampang. Kalau saya memandang, yaitu parameter yang paling pokok, syahadat dan sholat. Sudah selesai. Selain itu adalah garapan Amalia. Memang ada sementara yang memasukkan lagi unsur yang lain. Misalkan itu perkara fikihnya lah, perkara akidah yang lebih parsial. Kemudian juga kadang-kadang yang lebih kecil lagi hanya perkara itu tadi yang dicantumkan di sini ini apa kemarin itu perkara Fatihahnya sampai enggak kepada mayit. Ya. Sebenarnya itu kecil sebetulnya. Kami semuanya kalangan NU misalkan itu sudah menyadari betul ya. Ini sebenarnya efek daripada setelah jatuhnya Turki Utsmani tahun sekitar 1900-an awal. 26. Itu kemudian Turki Utsmani itu karena jatuh, maka banyak semua orang lah umat Islam ingin mengevaluasi kenapa negeri yang kuat 800 tahun berdiri dengan kemakmuran dan kemegahannya bisa jatuh. Nah, ada yang memandang karena sistem politik yang kacau di Turki sendiri. Maka kemudian mereka membuat adopsi yang namanya sekuler. Ya. Ada yang kemudian mengambil adopsi, sekarang yang penting berdiri sendiri-sendirilah. Setiap bangsa, Arab pecah banyak sekali. Saudi itu Arab, kemudian Mesir Arab juga Arab Mesir, kemudian Irak dan sebagainya. Ada yang kemudian karena terlalu luas dipecah-pecah ya. Terus kemudian ada pula yang karena melihat kenapa bisa jatuh? Karena kualitas kependidikan umat Islam rendah. Dulu maaf, yang biasa dominan di kalangan Turki Utsmani itu metode yang dipakai oleh pondok-pondok yang di Salaf. Ini namanya tarbiyah, ta'limul muta'alim ya, ta'limul muta'alim. Nah, dianggap ini terlalu monoton, tidak bisa berkembang, dirombak dengan yang sekarang kita pakai namanya tarbiyah wa ta'alim. Sebenarnya tarbiyah wa ta'alim itu diambil dari Prancis. Saya punya kitabnya yang asli tarbiyah wa ta'alim. Tebal. Ada sekitar 200-an halaman lah. Itu dari permulaannya nggak ada bismillah, alhamdulillah nggak ada. Karena memang itu dari Prancis. Di Mesir sana ada dua universitas yang kuat, yang besar satu adalah tentu Azhar, itu yang Islami, kemudian yang agak sekuler, yang bikinan Prancis namanya Ainus Shams. Nah, kemudian itu ada untuk memajukan pendidikan dan memang terbukti ya semula sekuler diislamisasi oleh Gontor, alhamdulillah tadi ya. Nah, kemudian ada juga sistem politik yang lain. Ini kalau kerajaan seperti Kesultanan Turki ini karena terlalu berkumpul dengan satu keluarga ya, keluarga marga terus gini, ini kan melemahkan. Nah, harus dirombak menjadi demokrasi keruan rakyat. Ada Turki niki karena terlalu dominan tentang madhab, ini menjadi orang tumpul, dirombak madhab, kemudian lepaslah madhab ditawar beliau Muhammad Abduh. Begitu kira-kira. Kemudian juga karena Turki ini terlalu kepada tarekat, tarekat sufi, terlalu memikirkan akhirat saja. Nah,
Nah kemudian ini dirubah lagi ya, anti tarekat itu ya, anti tarekat biasanya orang Saudi ya. Nah kemudian ada lagi apa namanya, Turki Utsmani itu terkenal dengan Zuriyah Rasul, Habaib itu namanya, pemerintahan Habaib dan Zuriyah Rasul apa namanya, Sadat ya. Itu kemudian oleh Saudi dibikin anti Sadat ya, tidak suka pada Habaib begitu. Semuanya ada koreksi atas kejatuhan daripada Turki ini. Nah, dari situ kemudian yang dari Saudi ini karena kuat sekali, maka ada namanya timbul suatu pemerintahan yang sifatnya membalikkan suasana. Suasana yang terbalik. Ini apa nih? Udahlah sekarang tidak usah pakai Sadat. Karena memang kalau Sayyid seperti kita lihat di kalangan Habib Rizik, wah orang begitu apa namanya, perasaannya menjunjung tingginya sampai meluap seperti begitu ya. Nah, inilah sama Sadat semuanya di dunia seperti itu perasaan umat Islam. Nah, inilah yang kemarin ingin dianulir oleh pemerintahan Saudi saat itu. Kemudianlah muncul yang bukan Sadat ya, dan memang karena pemerintah Saudi begitu. Ya. Kemudian yang Sadat sebagai dulu, yang raja siapa terakhir Idris kan nggak tahu. Itu kemudian disingkirkan. Ya. Kemudian inilah muncul pemerintahan Sadat. Nah, terus kemudian karena identik dari Saudi ini, pemerintahan Turki ini yang identik adalah persoalan tarekat. Tarekat ini Sufi. Maka Saudi membenci Sufi, ingin menghapus Sufi ini menjadi bubar. Enggak usah pakailah tarekat tiga-tiga gitu. Ya, gitu ya. Tapi bukan dengan mengatakan itu karena terlalu akhiratan, bukan. Tapi dibilangnya niki adalah suatu pemunculan bukan dari agama katanya ya. Karena niki memang tarekat niki menjadi marak setelah Imam Ghazali tampil menghimpun banyak pemikiran Sufi. Nah, terus juga karena tinggal tarekat niku ada turunan-turunan apa namanya, kebiasaan-kebiasaan berupa adalah penyanjungan terhadap para masyayikh, baik yang masih hidup apalagi yang sudah meninggal, sanjung-sanjung. Maka kemudian timbullah suatu apa namanya, kebiasaan biarpun orang sudah meninggal diziarahi dengan begitu awalnya semangat dengan kepercayaan yang dianggap oleh kalangan Wahabi sebagai suatu perbuatan bid'ah. Inilah maka kemarahan dari bekas pemerintahan Turki ini, ulama-ulamanya membekas menjadi pertikaian ulama sampai sekarang. Ya, sebenarnya tidak produktif betul. Nah, terus juga Sadat itu adalah suka yang namanya apa namanya muludan, maulidan, bikin pertemuan maulidian dan itu ramai. Nah, kemudian ini ingin dihapus, ini sebagai nggak ada dalilnya dan sebagainya. Sampai kemudian yang kecil itu tadi persoalan apakah menghadiahkan Fatihah atau amal-amal yang lain sampai pada mayat itu menjadi pertentangan sampai sekarang nih. Tapi alhamdulillah di kalangan kita sebetulnya nggak ada. Jadi kalangan NU sendiri itu sudah lama nih dibahas mulai dari sebelum Wahabi muncul ya, sudah menjadi bahasan dan biasanya ada yang iya dan ada yang tidak. Kalau tidak dipancing-pancing untuk mengatakan tidak, sebetulnya ya ada yang iya dan yang tidak. Tapi karena dipancing kemudian terjadi seakan-akan penggumpalan. Akhirnya perlawanan terus dalil itu. Sebenarnya itu. Jadi enggak masalah kalau memang ingin dibentuk dalam suatu, karena kita sudah dewasa, sudah tua semuanya, maka ini yang adalah kesatuan dari umat Islam, yaitu dibuat ikatan yang paling rendah. Asal sudah syahadat mereka saudara, asal mereka itu sudah mau sholat, ya berarti sudah selesai kita ngajak. Selebihnya ya tinggal biarlah itu apapun alirannya, biarpun posisi dan kedudukan dan apa, kalau dibiarkan ya nggak ada pertikaian. Tapi ada kemunduran, kalau tidak ada pertikaian tidak akan berkembang yang namanya keilmuan. Karena ilmu niki akan berkembang kalau ada pertikaian, ada kontradiksi, ada namanya apa ya, perlawanan pemikiran, ya. Tantangan. Jadilah kemudian muncul keilmuan. Sebenarnya nggak apa-apa, debat itu nggak apa-apa, berselisih nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau sampai
menghancurkan struktur peradaban darah yang tercecer. Yang paling pokok itu sebetulnya. Enggak apa-apa di kita niki, ulama-ulama kita dari dulu selalu ada setuju, tidak setuju, absen selalu. Dan itu niki dah sementara dari saya. Silahkan yang lain monggo. Monggo, yang lain. Boleh Ustadz Kamiluddin, Udin. Monggo. Udin dulu. Ustadz Udin, siapa dulu? Ustadz Azmuni. Baik, terima kasih Kiai Minan. Ini satu hal yang patut saya garis bawahi itu di bagian akhir, bahwa kalau Kiai Minan kan tadi mengatakan perbedaan, gitu ya, perdebatan ataupun konflik keilmuan tentunya yang justru itu sangat baik dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan. Ini kalau dari paradigma filsafat ilmu memang seperti itu, bahwa perbedaan ya, kemudian juga dituangkan dalam bentuk debat atau diskusi itu adalah sebagai sebuah upaya untuk pengembangan suatu keilmuan. Nah, yang disampaikan tadi kalau ya ini sangat menarik. Kalau kita mengkaji sejarah kebudayaan Islam ya, itu biasanya itu bagian di ranah-ranah SKI, Darul Adab dan seterusnya. Hanya mungkin kalau menurut hemat saya sekarang ini justru yang diperlukan oleh kita itu mengkaji Islam secara secara variatif gitu. Fakta memang bahwa Islam datang satu, tapi kemudian pada kenyataannya itu sekarang ini banyak Islam itu kan, dalam tanda petik ya. Istilah-istilah ataupun jargon yang muncul itu sebagai sesuatu yang apakah itu sesuatu yang alami. Jadi kita dulu lihat sekali dengan ungkapan Simro'lun seperti itu. Akibat dari itu, sehingga variasi pemahaman keislaman itu luar biasa. Ya, munculnya tren, munculnya aliran, munculnya madhab dan seterusnya. Atau justru kita itu harus membuat satu standar, satu parameter tadi kalau menurut saya. Satu standar, satu parameter tentang memahami Islam supaya Islam itu tidak dilihat dari satu sudut pandang saja. Sebab Islam itu sendiri kan pada hakikatnya paling tidak itu memiliki 3 dimensi. Ada dimensi akidah, ada dimensi ada dimensi muamalah. Nah, ketika Islam itu secara ansihnya memiliki dimensi, maka kita melihat Islam pun juga harus dari berbagai dimensi, dari berbagai paradigma. Nah, kalau di kalangan kampus biasanya kan mengkaji Islam secara metodologi, gitu kan? Ada kajian Islam secara kontekstual dan ada tekstual. Jadi mungkin kalau yang saya cermati dari paparan Yainan itu melihat Islam secara tekstual. Nah, gimana kalau justru kita ini di kalangan, maksudnya di kelompok kita ataupun di Lapindo ini cenderung bagaimana memahami Islam itu atau menghadirkan Islam kepada masyarakat, ataupun mulailah dari kita dulu memahami Islamnya itu secara tekstual dan secara kontekstual. Jadi kombinasi antara pemahaman tekstual dengan pemahaman kontekstual. Nampaknya kalau saya amati sekarang itu bahwa hal seperti itu justru yang diperlukan dalam tanda petik. Tren mana yang disukai ataupun yang diinginkan oleh masyarakat biasanya itu juga lebih bersifat konvensional. Ada yang cenderung memahami kontekstual, kemudian ada yang kontekstual, mungkin yang liberal. Tapi bagaimana kalau kita ini mengakomodir keseimbangan supaya Islam itu hadir secara utuh, hadir paling tidak mendekati utuh paling tidak. Saya kira demikian untuk tanggapan ataupun sedikit komentar terhadap paparan saya juga. Terima kasih. Jadi kita mungkin jangan masuk dulu ke wilayah apa itu namanya, ke wilayahnya Ustaz Sahrudin ini yang belum muncul gitu ya. Talqin. Bagaimana kalau kita mengkaji Islamnya itu justru kombinasi. Kalau dalam tren metodologi penelitian kan ada
ada kuali, ada kuanti, dan yang terbaru itu adalah kombinasi antara kuali dan kuanti. Nah, bagaimana kalau kita itu juga menghadirkan model baru pemahaman Islam kombinasi antara tekstual dan kontekstual. Nah, baik, terserah. Monggo Pak Ustaz Yunus, moderatornya ini ada. Mangga. Sebetulnya Ustaz Suparman, Ustaz Kang Udin nih. Pada malam ini Ustaz Suparman nih hostnya nih. Oh, Ya, pada Ustaz Suparman ya, Pak Ustaz Agus. Iya, oke. Anda sih berharap tadinya Ustadz Sunandar hadir, dia bisa jadi Iya, moderator. betul ya. Dia bisa dia pengalaman lah untuk menggiring opini kan, pemikiran. Tapi nggak apa-apa karena dia nggak hadir. Tapi yang ada aja dulu, yang ada aja. Yang ada dulu ya. Nah, betul. Kan melihat pendekatan yang berbeda nih, pemahaman dan pendekatan berbeda antara Ustadz Minan, Kiai Minan dan Ustadz Udin. Nah, kita pengen dengar juga nih kira-kira pendapatnya Ustadz Asmuni ya, Kiai Asmuni. Ya. Pada Ustadz Kiai. Presiden pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyediain kopi. Awet kopi nih. Padahal ya, Yai. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Mendengar pancingan dari Kiai, kemudian dari Kiai Udin, saya orang tidak mentolan bahasanya, hatinya itu tidak mentol itu nggak tegaan ya. Jadi kalau dari Yai Minan sudah keluar parameternya, yaitu sudah syahadat, diajak sholat sudah mau, itu sudah akun fitin seperti yang disebutkan oleh Yai Udin Kamiluddin supaya ada parameter. Dari Yai Udin Kamiluddin saya sepakat sekali dengan kajian-kajian yang holistik kali ya, dari berbagai sumber, dari berbagai pola, berbagai metode, dan banyak sekali. Mungkin efeknya nanti akan memunculkan berbagai aliran. Maka aliran-aliran yang banyak ini, gimana supaya nggak kececer? Maka kembali kepada parameter, yaitu yang disampaikan oleh Yai Minan. Syahadat, sholat. Nah, kalau dari kelompok-kelompok baru muncul karena kajian tadi, menyimpang dari parameter, maka kita kewajibannya hanya wakulik malu, ya, kita hanya ikmal, yaitu dakwah kepada mereka supaya mereka tidak kebablasan, sehingga apa, tetap ada dalam keharmonisan sebagai ukhuwah Islamiyah. Mungkin itu. Jadi segala sesuatu kalau kita ini memang ilmiah ya, kalau ada yang baru kita harus tanya gimana, apa referensinya, gimana sumbernya, gimana kesimpulannya, otentik atau tidak, primer atau sekunder atau tersier, sumbernya itu referensinya. Begitu selanjutnya, kalau ternyata masih sumbernya bagus, masih syar'i, maka kita toleransi pada mereka itu. Itu menurut saya. Jadi nggak apa-apa lah, cuman kita ini mau memunculkan banyak grup, banyak kelompok, atau mau semangat untuk kajian dari berbagai dengan berbagai metode. Ini yang karena ya, akan berkaitan ya dengan banyak kajian, tentu mungkin akan timbul berbagai pemikiran. Tetapi yang intinya kan Islam harus kepada aslinya dulu, yaitu dimulai dari syahadat, kemudian setelah itu sholat dan seterusnya. Soal akidah itu ada beda-beda pendapat, beda-beda pemikiran, selama masih bisa ditolerir, tidak yang menuju kepada pecahnya tauhid, maka kita soal fikih itu sudah pasti akan pecah. Karena apa? Maka kalau saya disuruh ngaji ya fikih di masjid bahasanya apa, fikih hampir semuanya saya tolak. Karena apa? Nggak kuat nanti mengendalikan perpecahannya. Ngaji hadis tafsir oke lah, itu nggak akan pecah karena memahami teks kan. Pemahaman. Ini kok begini Ustaz, ini gimana ini? Nah, ini kan repot kan, lama. Harus belok ke fikih yang lain gitu. Karena sampai saat ini saya belum ada kajian fikih. Walaupun kalau memang permintaannya itu orang grup tertentu mau Ustaz tolong fikih apa misalnya
Fathul Mu'in, ya, oke, ya, gitu. Karena udah jelas mereka di satu itulah, nggak akan kemana-mana, nggak akan pecah. Gitu. Karena fikih itu apa? Yang kita ketahui al-fahmu. Al-fahmu itu kan alatnya akal. Akal itu ada di kepala masing-masing, pasti beda. Aneka ragam ya. Aneka ragam, ada yang gizinya kurang, ada yang gizinya cukup, ya, kuatnya beda-beda, hasilnya pun akan beda-beda. Padahal yang harus kita ingat, padahal yang menjadi objek otak manusia itu ya satu atau sama, yaitu Quran dan hadis. Quran jelas mutawatir, hadis dipilih yang sahih, kan enggak sebenarnya, cuman bisa melenceng kemana itu, nah itu yang bagus untuk kita cermati apa sebabnya. Kita harus tahu juga bahwa memang pengamalan amalan di fikih itu dari Rasulullah sendiri tidak satu cara. Sholat juga ada banyak cara, begitu wudhu banyak cara. Itulah mungkin yang penting kalau kami ini mempertahankan gimana kita orang-orang Gontor sebagai perekat umatnya itu. Maka seluruh aliran kita cari titik temunya, kesamaannya untuk kita kuatkan jadi satu gabungan. Yang beda-bedanya, ya, selama masih bisa ditolerir, kita tolerir. Kalau yang tidak bisa, kewajiban kita adalah berdakwah. Saya lagi rapat ya, pakai Zoom meeting. Tadi sebenarnya para Ikhwan Apinggo, saya melihat tema yang kita bahasnya apa? Tentang tawasul ya. Tawasul. Saya pernah nemu buku di Lampung tahun 89 lah itu. Yang judulnya At-Tawassulu ila Hakikati Tawassul. Ternyata buku itu buku tua sekali ya. Cetak pertama 1974, kedua 1975, dan cetak ketiga 1979. Nggak tahu cetak lagi apa belum, sampai sekarang nggak ada beritanya. Ya. Tapi saya cari PDF masih ada. Ternyata luar biasa, 382 halaman kitabnya itu. Saya coba baca tentang tawasulnya sedikit. Nah, sistematiknya bagus sekali. Barangkali itu saja menghadap. Hasilnya gimana tawasul yang dibaca? Ya. Yang dibaca dari tawasul yang ditemukan Ustaz itu gimana hasilnya? Hasilnya gimana? Saya ambil yang penting-penting saya begini ya. Saya kenalkan bukunya, judulnya At-Tawassulu ila Haqiqati Tawassul. Yang pertama pakai shot, udah pakai sin ya. At-Tawassul ila Haqiqati Tawassul. Al-Masyruq wal Mamnu. Muhammad Nusaib Ar-Rifai. Terbitnya 74, 75, 79. Nah, kemudian At-Tawassul itu sama dengan At-Tausil, artinya sama. At-Taqarrub bi amal. Lugatan ya. At-Taqarrub bi amal. Kemudian syar'an at-taqarrubu ilallahi bi ta'atihi wa ibadatihi wa tibai anbiya'ihi wa rusulihi wa bi kulli ma yuhibbullahu wa yardahu. Mendekatkan diri kepada Allah dengan amal, dengan taat kepadanya, ibadah kepadanya, mengikuti ittiba rasulnya, nabi-nabinya, dan mengamalkan apa saja dicintai oleh Allah dan diridhoi. Ini secara syar'i. Malaikatnya. Malaikat. Jangan, malaikatnya nggak nikah kita. Nabinya. Nah ini oke, ini apa? Masalahnya jais mamnu Ustaz. Anunya natijahnya boleh apa tidak? Nah ini begini. Tawasul itu dibagi dua. Satu masyru' itu ada 3. Yang kedua mamnu. Yang at-tawassulul masyru' kullu tawassulin nadabanallahu ta'ala ilaihi fi kitabihi wa hassana alaihi wa waddahahu lana rasuluhu al-aminu sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dirinci itu. Nah, ini rinciannya kalau saya dengan 3 ini udah puas ya, udah cukup lah, udah ngetop lah. Nggak usah yang lain-lain gitu. Malah tambah pusing kebanyakan. 1. Tawasul mu'min ilallahi ta'ala bi dzatihil aliyah wa bi asma'ihil husna wa bi sifatil ulya. Ini ya, tawasul seorang mukmin kepada Allah Ta'ala dengan zatnya yang maha tinggi, nama-nama yang mulia, sifat-sifatnya yang tinggi. Yang pertama, langsung zatullah. Tawasul 2, tawasul mukmin ilallahi ta'ala bi a'malihis salihah. Tawasul Allah SWT berperantara dengan amal-amal saleh kita. Misalnya baca salawat,
dan pahalanya pahala sholat dan pahala apa yang kita inginkan. Jangan lupa pahala sholatnya juga kita mohon. Yang ketiga, tawasul mukmin ila ta'ala bidu'ai akhihil mukmin lahu. Ini harus kita galakkan ini. Dan sudah ya alhamdulillah. Saling mendoakan maksudnya. Tawasul Antar kita kepada Ta'ala dengan doa saudaranya sesama mukmin untuk. sama mukmin. Kalau istilah Kiai Zarkasi kalau lebaran itu, ayo pada donga dinonga ya. Saling mendoakan. Itu Masih dengan yang masih hidup kan. iya, Mas. Yang menjadi core pembahasan kita itu kalau yang dengan yang sudah meninggal dunia kan. Nah, kita lihat di pembagian kedua ya, udah ya 3 ya. Tawasul yang masuk kalau menurut kitab itu ini 3. Terus tawassulun mamnu'un. Taqarrubul abdi ilallah ta'ala bi amalin mukhalifin li kitabihi. Mukhalifin li sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. At-tawassuli ilallah ta'ala bi zawati makhluqatin fi samawati wal ardi wa minal malaikah wa nabiyyin wa sholihin min ghairi mutaba'atin lahum fi amali mushalihah. Tolong ya Yasmini, ini yang paling akhir tadi yang amalun mukhalif ini apa dirincikan lagi. Itu penting. Mas Mamnu taqarrubul abdi ilallah. Tadi ya kayak yang masuknya. Tapi bi amalin mukhalifin li kitabihi. Mukhalif li Quran. Mukhalifin li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukhalif li hadis. Terus contohnya katawassul ilallah ta'ala bi dzawati makhluqatin fis samawati wal ardh. Dengan makhluk-makhluk di langit dan bumi. Minal malaikah wa nabiyyin wa sholihin min ghairi mutaba'atin lahum fi a'malihim shalihah. Jadi bertawasul kepada mereka tanpa mengikuti amal soleh mereka, tanpa meniru amal solehnya. Kayaknya agak susah juga di ini. Kalau praktek apa ini? Prakteknya itu gimana yang begini? Bagi saya juga agak sulit ini. Nah, jadi kalau misalnya tawasul kepada orang yang sudah meninggal, karena orangnya orang soleh, orang karomah banyak, gitu. Gimana itu? Nah ini harus kita carikan dari dalilnya. Mukhalif nggak dengan kitab, mukhalif nggak dengan sunnah, itu aja. Maka terhadap yang biasa melakukan, ya kalau kita diberitahu dari dalilnya dan itu ternyata, tapi biasanya begini, yang bahasa dengar itu secara dalil akli itu memang bisa diterima, masuk akal. Walaupun dalil naklinya agak kurang diperhatikan, kurang didapatkan, nggak didapatkan gitu kan ya. Rata-rata begitu. Kalau alam bisawab itu nanti yang kalau saya tadi di tawasul yang 1, 2, 3 yang masuk aja sudah mantap itu. Nggak usah nyari yang sulit, akhirnya kesulitan nyari basicnya, dalilnya ini itu malah membuat kita capek gitu. Sehingga tawasulnya belum banyak, karena nyari itu malah itu kurang kan, karena kita kebanyakan nyari-nyari yang belum pasti. Enggak, maksudnya yang tawasul sama guru-guru kita gitu gimana? Wujud daripada rasa terima kasih bagaimana, Ustaz? Anak sendiri nggak ngerti bertawasul pada guru itu maksudnya gimana? Kalau misalnya, wahai Ustaz, tolong saya didoakan supaya begini. Kan tadi termasuk yang tawasul masuk ketiga itu. Saling mendoakan. Antara sama mukmin. Jadi kita guru kan yang kirim meninggal. kita kan kirim Fatihah ya. Kita perintah guru kita, yang katakanlah Ustaz Zarkasi, terus guru-guru kita yang lain untuk mendakwakan suatu. Dari Fatihah itu, dari berkahnya mereka yang kita ambil, ya toh, itu boleh apa enggak saat itu? Kalau kita berfatihah itu membaca Fatihah kan harus nggak bisa untuk tidak sebut amal soleh kan. Nah, kalau kita sebut amal soleh, memfatihah untuk diganggu kepada kiai kita, ya bisa. Bisa. Itu masuknya di tawasul
kita bersolat pada Nabi juga jangan lupa minta sesuatu yang di luar pahala sholat itu sendiri. Lah ya, kalau tawasul sama Nabi bagaimana itu? Boleh kan? Kalau istilah saya begini, kalau saya menurut mengikuti kitab ini akhirnya, tawasul pada Nabi itu kita membaca sholat untuk ya, dengan pahala sholat sendiri. Kalau kita sholat pada beliau sendiri juga begitu kan hadisnya. Kita akan dijawab sholawatnya, juga salamnya. Nah itu juga sudah bersalat beramal soleh itu minta sesuatu yang kita ingin pada Allah dan pada Nabi. Ya. Kepada Allah. Kenapa? Kita sudah beramal soleh. Kalau hanya mintanya itu dunianya saja, nanti kena surat Al-Baqarah 200 ya. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada bagiannya. Itulah kalau ini seperti misalnya ada salawat ya, salawat Nabi yang dikembangkan dengan banyak begitu. Nah, sampai saya juga nanya ini hukumnya gimana, kan yang salafi pada tidak suka itu, tidak setuju. Ya niatkan salawatnya udah Nabi ini bersalawat kan ibadah amal soleh. Dengan beramal soleh itu bisa untuk tawasul. Seperti tiga bunda yang keperangkap dalam gua itu bertawasul. Yang beramal soleh ya itu jelas. Itu jelas. Saya berpendapat begitu, Ustadz Ali. Berdasarkan kitab yang ini. Syukron Satya. Syukron, oke. Tawasul dengan langsung dat sifat asma Allah. Tawasul dengan doa sesama. Amal-amal kita. Allah alam bisawab. Syukron. Tafadhol, Ustaz Ali. Mungkin ada pemikiran lain atau Ustaz Kamil. Anak Masmu aja. Dengar aja saya. Dengar aja. Sebelum kita minta Ustaz Pak Yai Minan menambahkan atau kira-kira menanggapi lah apa yang disampaikan dua narasumber yang lain tadi. Ustaz Asmuni sama Ustaz Kamil. Ustaz Udin Kamil. Tafadhol Pak Yai. Mana ini ya Minan? Suara ini nggak kedengeran. Sebenarnya perkara tawasul ini bukan menjadi paling penting. Suaranya nggak kedengeran ya. Benar ya? Suara, Yai. Iya di. Pencet. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengar ya? Ya. Ya. Jadi perkara tawasul ini sebetulnya dari dulunya bukan masalah yang menjadi bagian daripada rukun iman, rukun Islam itu tidak ya. Jadi hanya beberapa orang atau beberapa kelompok besar sekali di kalangan sufi atau kalangan sebelum sufi ada kalangan-kalangan yang dari ya sebetulnya dari mereka juga orang ahli hadis ya. Tawasul ini dimaksudkan adalah bagaimana kita mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, menuju Allah Ta'ala ini dengan apa media. Ada di media keimanan kita sendiri, ya, media amal kita. Terus kemudian ada juga kita tawasul dengan perkataan mengatakan ya Allah, Allahumma, ini semuanya juga tawasul, ya. Terus kemudian kita beramal, kita ada sholat hajat, ada puasa, ada sedekah untuk mendapatkan hajatnya, ya tawasul. Oh ya. Kemudian juga kita niki. Nah, karena itu ada dua hal yang penting. Tawasul billatillah wa sifatih wa asma'i satu sisi, yang lain tawasul bimakhlukihi. Nah, ya. Makhluk itu ya amal soleh kita ini makhluk, bukan khalik, ya kan? Kita beramal, sholat, amal, ya ini makhluk. Kita bersedekah makhluk, kita nih amal kita nih makhluk, ya kan? Kita nih membaca Fatihah juga makhluk, kita sholawat ini juga makhluk. Ya, amal-amal kita semuanya. Oh wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala menciptakan sampean kabeh dan segala amal sampean semuanya diciptakan Allah Ta'ala. Itu jadi tawasul sebetulnya enggak masalah. Yang dimasalahkan adalah menuhankan selain Allah Ta'ala. Ada perbedaan besar
Cuma hanya tuduhan sebetulnya dari kalangan-kalangan yang dilansir dari kalangan siapa namanya waktu ini, karena memang ada suatu kebiasaan yang besar sekali dalam pemerintahan di Turki Utsmani, kemudian dianulir oleh pemerintahan di Saudi Arabia. Kesalahan ini yang besar. Nah, dianggap ini adalah suatu perbuatan yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya itu enggak. Kalau mensyirikkan Allah taala itu kalau memang mensyirikkan mengatakan Allah taala ini selain Allah taala sebagai Tuhan, selain Allah taala pencipta syirik. Selain bersujud atau beribadah kepada selain Allah taala ini syirik. Jadi syirik itu 3. 1 mentuhankan selain Allah, yang kedua beribadah kepada selain Allah, yang ketiga niki adalah menganggap selain Allah taala adalah pencipta. Niki semua syirik. Syirik niki itu kalau minta tolong, minta doakan, minta tawasul, minta apa, sekali pada manusia yang enggak menuhankan, kita hampir semuanya kita ini mendapatkan dari Allah taala dengan perantara semuanya. Anugerah Allah taala, kita ilmu, bisa pinter karena ngaji karena ada guru, ada kitab, ada ada seperti pulpen, bahkan komputer, semuanya niki wasilah-wasilah untuk kita bisa mendapatkan anugerah Allah taala. Jadi sebetulnya konteksnya muamalah ya. Ya, nanti dulu. Jadi ini artinya kan tadi untuk mengatakan tidak boleh itu kepada penilaian syiriknya, ya. Apakah syirik? Tidak syirik. Nah, karena bantahan-bantahan ini logikanya. Dan kemudian dalam hadis, dalam Quran banyak sekali terjadi tawasul, ya. Apa yang tawasul dengan amal? Amal itu yang di gua itu perbuatan. Perbuatan kan manusia kan? Berarti ya nggak apa-apa, ya kan? Sekarang kepada manusia, semua orang kita niki, bahkan sahabat, semua kalau ada masalah mereka niki minta doa pada Rasul. Nah, ini juga tawasul. Manusia juga Rasulnya niki. Kalau memberi semua kita mengatakan siapa pemberi? Allah mau. Jadi nggak ada masalah. Bahkan dalam ayat Quran, saya lupa itu, orang-orang dahulu, para Bani Israel itu kalau mereka sedang berperang, mereka berperang melawan musuhnya Bani Israel ini, mereka suka membawa tabut fi sakinatu min rabbikum. Apa ayatnya kalau lupa nanti saya tulis sama di WA ya. Nah, itu yang digunakan adalah kotak tabut. Tabut itu isinya sandalnya Nabi Idris, ya, pakaiannya Nabi Ibrahim terbakar, dan tongkatnya Nabi Musa itu dibawa kemana-mana untuk berperang sehingga mereka menang. Itu saya tuliskan dalam jadi tawasul ini sudah bukan sekarang saja, dan itu di Quran diiyakan, jadi nggak masalah, ya. Terus dalam perjalanan pula sahabat suka mengatakan Pak Nabi Muhammad SAW ada suatu peristiwa istisqa. Nabi Sayyidina Umar, waktu pemerintah Sayyidina Umar, waktu istisqa, beliau mengatakan, ya Allah, kalau dulu waktu Nabi Muhammad masih sugeng, kita bertawasul kepada Engkau dengan Nabi Muhammad. Tapi sekarang karena tidak ada Nabi Muhammad, ada pamannya namanya Abbas, sekalipun umurnya lebih muda, kita bertawasul dengan Abbas. Ada lu enggak? Dan kan Nabi SAW juga mengatakan, Allahumma inni as'aluka wa jauh ilaika bin nabika nabi rahmah, ya. Allahumma syafi'uhu fiyya wa syafi fi nafsi. Nah, itu ada satu hadis begitu, ya Allah, saya niki mendekatkan diri kepada Engkau, ya Allah, dengan mengajukan Kanjeng Nabi SAW, ya, wa ta'ala menghadapkan Engkau dengan mengajukan Nabi, makanya bertawasul. Maka hendaklah mohon supaya berikan kepada Nabi niki syafaatnya, dan untuk syafaatnya nanti kita hajatnya bisa Engkau berikan. Ini juga tahu. Ya, jadi nggak apa-apa kepada Nabi, nggak apa-apa. Dengan kepada ulama salihin, nah, mereka warasatul anbiya. Dari segi keilmuan
namanya syiar Allah Ta'ala semua tawasul. Kita juga tawasul juga. Kalau kita nih misalkan Al-Fatihah 5 quri'at lah ya. Kita menggunakan, ini tabaruk ya. Tawasul juga upahnya dengan amal soleh orang lain. Gimana, bisa apa enggak? Ya bisa. Kenapa bisa? Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dasarnya tidak disirikkan dengan tawasul itu. Ya, tidak disirikkan. Sepanjang orang ini tidak mensyirikkan Allah Ta'ala, maka nilainya tidak perkara haram. Gitu. Kalau tidak perkara haram, apa kemudian boleh ini ibadah kok dibikin-bikin begitu? Secara umum bukan bikin-bikin, ada memang tuntutan secara umum bisa. Itu kemudian bisa diadopsi, bisa dibikin sendiri. Nah, apakah ini bid'ah? Iya, tapi bukan bid'ah mungkar dalam arti yang dilarang. Ya, karena ibda dari orang dan tidak apa-apa. Jadi dari sinilah perkara masalah niki, apakah syirik dan tidak syirik sudah ada jauh kesyirikan. Allah oleh syirik yang makhluk yang lain tidak syirik. Apakah mesti bisa terjadi dengan tidak ini maaf nih. Tapi saya hanya praktek untuk diri sendiri saja. Saya pada waktu membuat pondok niki, menurut tempat saya niki nggak ada air. Saya tawasul dan istisqa. 3 kali nggak dikasih hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tawasul pada anak kecil. Santri saya, dia nangis, dia mengatakan gak kerasan. Saya mohon pada Allah, ya Allah, kalau saya berdosa, ya memang saya punya dosa. Tapi ini anak kecil, dia belum banyak berdosa. Mohon permintaan anak kecil dituruti. Dikasih, bukan hujan yang dikasih. Ini sumur sekarang nih, Masya Allah. Allahu Akbar. Nah ini ya. Jadi boleh dengan tawasul. Bagaikan jam-jam ya. Tapi ada juga cerita Nabi Sulaiman alaihissalam. Niku beliau niku sedang ingin istisqa, sudah puasa 4 hari. Di lapangan istisqa, kemudian di tengah jalan ada semut lagi juga istisqa. Semut ini, ya, semut ini ngatang-ngatang di jalan, kemudian memohon doa, ya Allah, ini dosa orang-orang yang maksiat, kenapa kami yang tidak punya dosa malu kecil ini ikut terkena dampak dosa mereka. Nah, Nabi Sulaiman ini nggak jadi sholat, pulang. Kenapa pulang? Ditanya oleh orang ini para pembantunya. Ini sudah ada yang istisqa semut, ya, semut saja bisa istisqa, kan ya. Nah, Nabi Sulaiman ini menunjukkan daripada satu perbuatan tadi ini juga begitu. Itulah namanya tawasul. Ya. Tawasul itu kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rangkaian perbuatan. Ini perbuatannya hanya semut, itu perbuatan manusia, ini karomah, ini suatu. Ya Allah Ta'ala ini menilai dari kita, dari makhluk niki adalah betapa Allah Ta'ala ini suka pada orang itu. Kalau amalnya mungkin sedikit kita. Nah, siapa yang disukai Allah Ta'ala? Tentu paling utama para anbiya mursalin. Yang lain para siddiqin, para aulia. Mereka kasih Allah Ta'ala. Kekasih Allah Ta'ala inilah yang menjadikan media untuk tawasul. Apakah syirik? Ya itu kembali lagi. Kalau syiriknya enggak ada syiriknya ya. Bahkan kita bikin juga enggak apa-apa. Sholawat dibikin pakai sholawat nariyah. Wastasqal bil ghamam wa tudza bil hawaij. Allahumma sholli Allah, berikan salawat salam kepada Rasulullah yang dengan salawat salam ini engkau turunkan segala air dan sebagainya. Itu syirik, yang tak syirik. Kenapa? Lo kan Nabi kok bisa mendatangkan hujan? Jangan lagi kan Nabi, BPPT saja bisa menurunkan hujan, ya kan? Jangan. Jadi yang paling pertama ini memang di sini berbeda. Tentangan itu yang dulu adalah karena tuduhan bahwa selain itu adalah syirik. Selain kalau ada dalam hadis yang sahih, semuanya adalah bid'ah, adalah begini. Nah, kemudian inilah satu untuk tidak apa-apa pertentangan begitu.
Akhirnya akan panggil lagi yang kita selama niki jarang mengkaji hadis yang sahih, akhirnya bisa mengkaji hadis itu karena ada orang yang begitu enggak apa. Jadi intinya enggak apa-apa berikat kita. Yang tawasul, apakah yang paling pokok tawasul itu terjadi bisa ya, kepada siapapun bisa ya. Kan apa ya? Ya, tawasul ini dengan berkah hampir dekat. Ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini suatu kali berjalan di kuburan, ketemu 2 kuburan dengan Sayyidina Umar. Nah, Kanjeng Nabi berhenti, kemudian aduh, ini kata Kanjeng Nabi, ini ahli kubur ini sedang dikebuki malaikat. Kenapa Kanjeng Nabi? Karena dia kalau pipis itu enggak ngati-hati, cipratan kemana-mana. Yang satu lagi dia suka gunjing. Nah, terus Nabi Muhammad SAW ini memerintahkan supaya dipotongkan manggar kurma ya, manggar kurma itulah ya, kurma yang belum terbuka itu. Kemudian manggarnya pelepah kurma. Nah, itu diambil, kemudian dipotong, disikar jadi loro, yang jubul kaki yang pada yang lain. Terus Kanjeng Nabi ditanya oleh Sayyidina Umar, Kanjeng Nabi, apa ada manfaatnya sih? Manggar kurma saja kok iso manfaati terhadap ini dikebuki malaikat. Iya, sepanjang dia masih bertasbih, karena sepanjang niki pelepah kurma niki masih basah, dia masih bertasbih. Tasbih itulah yang kemudian meringankan hukuman atau adab ahli. Betapa coba lihat sekarang sebuah sebuah hanya pelepah kurma yang kalau dengan kiai mosok lebih mulia kurmanya sih ya. Nah, ini masih yang basah masih bisa bertasbih, kita punya fungsi untuk meringankan adab ahli kubur ya. Ini satu. Apakah kepada yang sudah mati sudah tidak berbahaya? Itu syirik apa enggak? Coba sekarang kita lihat ya. Waktu rekan-rekan semuanya datang ke Yaman, saya bercerita waktu itu karena ada musik yang ini saya kembali. Kurang jelas nih. Enggak jelas ya? Jelas enggak? Ya. Kurang. Waktu itu Ada bunyi. Mic-nya sedikit dikebawahkan mic-nya sedikit ke bawah. Ada cerita ya. Cerita itu dari guru saya Mbah Memun. Mbah Memun punya guru namanya Syekh Alawi. Syekh Alawi punya teman namanya Syekh Singkit. Nah, itu awal Wahabi muncul di Mekah, di Arab. Itu menghukum setiap orang yang berziarah kubur dan menganggap ahli kubur manfaat untuk kehajatan. Termasuk itu saya Singkit itu dianggap diadili oleh pengadilan di Saudi di hadapan raja karena beliau orang besar, jadi diadili oleh raja pengadilannya. Ditanya, apakah orang yang sudah mati punya manfaat? Saya Singkit menjawab, coba sebelum saya jawab nanti kalau memang saya ini pidana untuk dulu karena dianggap bersyrik, diberikan Allah Ta'ala, nggak usah pakai kafan dari negara, saya bawa kafan sendiri, kata saya Singkit. Saya Singkit ini menjelaskan, apakah salat 5 waktu? Iya tentu, semua orang yang muslim salat 5 waktu. Nah, kalau salat 5 waktu itu dulu hadisnya, itu jasanya orang mati atau orang yang hidup. Enggak bisa pikir kenapa harus nah iya, sholat itu harusnya kan 50 kali karena Isra Mi'raj sholatnya 50 kita menjadi 5 kali itu karena Nabi Musa yang minta supaya aja tahfidz koordinan dari 50 menjadi 45 kurang sampai 5. Ini Nabi Musa masih hidup atau sudah mati? Sudah mati lah iya. Orang sudah mati punya manfaat, memberi manfaat seluruh umat Islam. Umat Nabi Muhammad sholat yang dari 50 menjadi 5 kali. Nah, itulah kemudian dia secara pengadilan nggak bisa diputuskan sebagai orang bersalah, tapi karena bukan orang Saudi, dia diusir oleh negara, oleh raja. Kemudian ini dikasih uang sebagai pesangon sekarang 5 rupiah kalau
3 miliar rupiah. Kemudian ini bawa ke Merit kan, di Meritnya dibelikan sapi. Sapi itulah yang kemudian habis. digunakan untuk memberi makan santri-santrinya. Jadi santrinya sesi gratis gara-gara ada peternakan sapi. Peternakan sapi itu ada dari duit 3 miliar pemberian Raja Saudi. Raja Saudi itu karena mengusir. Sesi diusir karena dia bisa menang di pengadilan mendalilkan seorang yang sudah meninggal Islam sedunia. Nah itu kira-kira ya. Sekarang sesi itu jadi salah satu inspirasi Gontor untuk suatu kali Gontor memberi makan gratis pada kira-kira begitu ya. Jadi sebetulnya kalau masalah seperti tabaruk, tawasul itu sudah selesai. Orang-orang sana saja ya nanti lama-lama selesai sendiri. Apakah sekarang kalau ada lagi tema yang ada di kemarin itu, apakah amal sampai kepada mayat itu mengirimkan amal itu bukan perbuatan sia-sia? Ya, kita lihat paling pokok adalah apakah orang haji, orang yang sudah meninggal bisa dibadali haji apa enggak? Kalau orang ini sudah meninggal masih boleh atau bisa dibadali dalam hajinya dibadali, maka itu sudah terjawab semuanya. Karena nyatanya ya haji sebagai kewajiban gugur, ganjaran pahalanya juga kepada dia dapat. Orang yang melakukan dapat, yang sudah meninggal pun dapat. Jadi sebetulnya haji perkara besar. Apalagi hanya perkara kecil-kecil sekedar mengirim Fatihah, tambah gampang. Kira-kira begitu. WA aja sampai. WA aja sampai. Ini bikinan manusia bukan bikinan Allah. Jadi nggak ada masalah ya. Jadi sebetulnya ini perkara bagi kita sebetulnya lama dan kecil-kecil sebetulnya nggak usah menjadi terlalu beban kehidupan sosial. Yang suka mempertentangkan ini kan hanya entah kenapa nih, karena tuduhan bahwa niki syirik, ini bid'ah, ini nggak sampai, ini nggak masuk akal, ini nggak ada syariat. Nah, tuduhan seperti begitu, sebetulnya kalau di antara ulama, jawab gampang, dibikin jawabannya gampang. Hanya kalau di bawah ini menjadi kontraproduktif. Nah, intinya semuanya umat Islam satu, pertentangan masing-masing ada jawabannya, dan jawaban itu entah kemudian memang valid kuat atau tidak, tapi sudah ada jawab. Enggak ada masalah. Kalau saya sendiri sudah terbiasa dengan itu, enggak masalah. Buktinya sampai enggak kembali lagi ya. Buktinya sampai enggak kembali. Kalau tanda tangannya, tanda terimanya enggak ada. Iya, sampai berarti enggak kembali lagi kan. Tanda terimanya enggak ada. Monggo yang lain silakan monggo nih. Assalamualaikum. Tafadhol, Ustaz Kamil. Hafiz, Ustaz Yunus. Ya, boleh Ana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Masya Allah. Ajma'in amma ba'du. Alatul. Kapan para yai semua, kalau Ana lebih mensikapi apa yang menjadi mukadimah dari Ustaz Parman sehubungan dengan hal-hal pelaksanaan Islam secara makro, khususnya di negara kita, terlebih-lebih dalam suasana kondisi seperti saat ini gitu. Sekecil apapun, kalaupun labingo bisa kita memulai menggagas dengan suatu pemikiran yang konstruktif, yang pada selanjutnya bisa digabung bersama-sama dengan komunitas-komunitas gontor lainnya yang ada, ya seperti Komas, ya sekarang dalam rangka menghadapi satu abad gontor, yaitu grupnya satu abad gontor, kemudian grupnya dokter gontor,
paling tidak kita bisa memulai ke arah situ dengan agenda yang besar ya. Bisa dikatakan besar ini menyangkut ya apa yang dikatakan Ustadz Agus Suparman, Islam secara makro, terlebih dengan kondisi kita. Jadi kita jangan hanya terjebak kepada hanya suatu ini yang sepintas-sepintas saja, hanya bisa men-share, men-posting tanpa ada memulai ke arah gagasan-gagasan yang lebih konstruktif dalam rangka walau sekalipun tidak mengatasi, paling tidak kita udah ada usaha ke arah sana. Kita bisa bekerja sama. Terlebih apa yang ya sejak awal kita Ustadz Agus Suparman sampaikan dalam rangka kita potensi kita, potensi alumni untuk ke arah hal-hal yang bisa maslahat secara besar. Dalam hal ini tentunya ya itu tadi kita bisa menggagas dari mulai Lapinggo ke arah pemikiran-pemikiran yang konstruktif yang kita bisa kerjasama dengan elemen-elemen lain dari Gontor, sehingga pada gilirannya akan suatu ada statement daripada mewakili Gontorian gitu, Gontorian yang tak ubahnya statement seperti yang membuat penyejuk, yang membuat menjadi median, seperti yang sering disampaikan oleh Muhammadiyah atau NU dalam hal-hal permasalahan kehidupan berbangsa dan negara kita gitu, sehingga kita ada andil gitu. Itu tentunya yang mungkin bisa kita awali dengan pemetaan di mana ya rekan-rekan ya ikhwan kita Lapinggo hadir di sini dengan berbagai keahliannya bidang-bidang, nanti bisa kita bisa combine, kita satukan jadi membentuk suatu tim pemikir lah gitu. Sebelum kita beranjak kepada nanti kerjasama dengan elemen-elemen Gontor lainnya, komunitas-komunitas Gontor lainnya. Mungkin itu saja sementara masukan sehubungan dengan pemikiran yang telah disampaikan tadi oleh Agus Suparman, sehubungan dengan keislaman kita yang bisa betul-betul mengatasi persoalan-persoalan umat sendiri dan kebangsaan sendiri. Terlebih jargon kita yaitu Gontor harus menjadi perekat umat. Jadi mungkin tentunya perekat umat di sini tidak hanya sebatas dengan alumni antar alumni saja, mungkin bisa lintas sektor secara kebangsaan keseluruhan. Itu saja mungkin. Ya, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi gini, di tingkat Pak Yai Minan, Pak Yai ini, Udin itu sudah selesai itu ya. Tapi problemnya itu di bawah itu belum selesai, problem di bawah itu, pertentangan di bawah itu belum clear gitu. Nah, untuk memperkat itu tadi, Gontor sebagai perekat umat itu harus ada gerakannya, paling tidak betul Ustaz. Ya. Gitu kan. Ya. Gitu. Monggo Pak itu Mas Ustadz Kamil. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jelas nih, jelas. Jelas, nggak salah kabar nggak? Anak tanya dulu nih. Keinginan jelas ya. Suara anak kedengeran. Belum ngopi. Ya, alhamdulillah. Kita tadi sudah dari ikhwan banyak pemaparan. Ya, alhamdulillah jelas. Tentu yang lebih utama untuk kita, kalau Ustadz Yunus, kita harus menjadi perekat. Nomor satu, tentu yang lebih dominan bukan di sini tempatnya. Tempatnya yang lebih cepat adalah di politisi.
Kalau di sini kita untuk selalu mempersatukan, mengajak umat, karena ke depan apalagi kita Lapinggoni Abu Sitin ya. Abu Sitin ini ya, langkah kita bisa cepat bisa lambat. Yang perlu harus kita pikirkan adalah ukhrawiyah. Karena duniawiyah ini ya udah terlambat. Mata al-gurur. Nah, itu. Ya. Jadi jelas saya sebagai pimpinan akan selalu memberikan semangat ukhrawiyah agar bagaimana kita dan apa yang diharapkan Ustadz Firdaus Pisang, apa ada reuni di sana, tentu bisa. Kembali lagi kepada kita harus selalu 3 kunci yang sangat luar biasa memperdiri kita menjadi pengusaha. Pengusaha keberkahan, pengusaha kebaikan, dan pengusaha dunia dan akhirat. Yang 3 esensial itu tentu didapatkan dengan 1 membaca Quran, yang kedua tadi Ustadz Minan sholat, yang ketiga sedekah. Karena semua kita ini mengarah perniagaan kita kepada kematian. Nah, ini jelas ketika kita pengen berhasil, dan semua pun berbagai banyak profesi, Kiai Minan sebagai kiai, mempunyai santri, Ustadz Udin sebagai dosen, ya, dan yang lain juga pengusaha. Tentu semua yang akan terikat, yang memberikan kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa adalah yang kita lakukan sendiri. Yang itu tadi, baca Quran tentu dengan pemahaman dan pengamalan. Karena di situ ada orang baca, paham, pinter, ngamalnya kagak. Ya. Hanya mandala ala khairin, palau ajrun, tapi dia kagak ngelakuin. Nah ini, ya jelas. Ya. Nah, kaburomaktan. Yang kedua, sholat. Kadang kita lebih pinter ngopi. Kalau ngopi kelewat suka bilang lah, ada yang terlambat kayaknya ini apa, belum ngopi. Tapi kita tidak bisa bilang, wah ada yang terlambat nih belum sholat duha, terlambat nih belum awabin, terlambat nih belum tasbih, belum seperti itu. Nah ini makanya seperti makan, wajibnya makan kita adalah nasi. Tapi ikan-ikannya itu akan didapat dengan apa? Dengan sunat-sunat. Makanya hadis qudsi jelas, bil faraidi naja abdi wa bin nawafili taqarraba ila abdi. Yang lebih mendekatkan adalah sunat-sunat. Dan nanti kan akhirat kita paham semua yang diawali dengan hisab, sholat wajib. Ya. Jelas, makanya sholat ini subhanallah kata Nabi adalah kekayaan yang luar biasa adalah sholat. Sampai di pada ilmu amal jelas, sampai 3 kali Nabi. Takutlah kalian kepada sholat, takutlah kalian kepada sholat, takutlah kalian sholat. Nah semua pasti menginginkan amal-amal yang terbaik. Nah, amal yang terbaik yang lebih banyak didapat adalah yang kita lakukan. Ya mohon maaf, Kiai Minan punya pesantren, punya anak buah. Yang lebih banyak pahala berarti ada yang digratiskan. Kalau yang bayar tentu pahalanya sedikit karena dia bayar. Yang digratis berarti Kiai Minan pahalanya besar. Makanya sama. Kita amal soleh. Ya, ya itulah. Ya, jadi semua dengan profesi masing-masing. Sampai ada yang bilang sama anak, Tad Kamil, ente kenapa nggak bikin pesantren? Wah, masya Allah itu urusan akhirat. Yang ngomongnya meninggal nih. Ya, yang ngomong meninggal. Anak tanya, ente punya pesantren, udah berapa orang ente berangkatin umroh? Cari kebaikan. Diam dia. Ya. Jadi, ya, anak alhamdulillah anak bilang, anak udah nggak perlu umroh lagi.
anak berangkatin. Karyawan, saudara, Karyawan. anak berangkatin. Ini, ya, subhanallah. Ya tadi kembali yang ketiga, saudara, kok itu jelas tadi di surat Fatir ayat 29. Mereka yang menginginkan perdagangan yang never loss, tidak akan pernah itu jelas. Makanya saya selalu mengingatkan seperti itu. Dan dahsyatnya sekarang Isra dan Mi'raj. Dan jelas lagi kembali, semua apapun yang kita lakukan, permintaan adalah dengan sabar dan sholat. Dan Nabi pun setiap ada keperluan, beliau sholat. Subhanallah. Makanya saya kadang-kadang ada teman kita, masih alumni kita, kadang-kadang qobliyahnya, ba'diyahnya kagak. Nah ini saya suka miris, ya. Kita suka miris. Makanya yang lebih banyak kita raih itu kalau wajib itu biasa. Yang sunat-sunat ini yang luar biasa. Luar biasa. Ya, semua. Tapi kembali lagi. Dengan tadi Quran, sholat, dan sodaqah itu semua membersihkan hati dan pengampunan. Tanpa itu semua ya kosong. Yang akhirnya ya kesombongan. Makanya Ustaz Sahrudin itu talqin. Kalau saya membersihkan hati. Hadis bilang, Nabi bilang, untuk membersihkan hati karena hati ini berkarat. Seperti karatnya besi. Ya, innal quluba la tasdau, inna jalaha dzikrullah wa qiraatil Qur'an. Ini subhanallah, makanya yang saya rasakan seperti itu dan alhamdulillah sampai sekarang ini. Karena kalau cerita sahabat-sahabat Nabi, sholatnya itu luar biasa. Ada yang 200, 300 rakaat itu per hari. Masya Allah. Makanya kita ini sekarang harus benar-benar memperlihatkan ketika sholatnya, baca Qur'annya, sodakohnya, tentu hatinya akan bersih. Bersih dengan cahaya-cahaya sholat, zikir, dan sodakoh. Tanpa itu ketika kita hati bersih, apapun yang ada insya Allah pikiran langka akan bersih. Pikiran akan cemerlang. Dan apapun pendapat orang kepada kita, selagi sesuai, tidak di luar dari jalur melenceng daripada maknanya, kita akan lebih banyak tasamu. Itu aja. Makanya kita alhamdulillah dengan pertemuan ini, keinginan membahas betapa dalamnya tentang tadi yang Asmuni bilang, ya emang seperti itu. Sampai tadi Nabi pelapah korma, kita bisa lihat Nabi seperti itu. Karena pelapah ini Nabi Muhammad dia bacain ayat-ayat yang sebelum dia sampaikan. Kita bisa tahu ketika tasbih yang banyak kita zikir dengan tasbih yang kagak dizikir pasti beda. Bagi orang yang bisa melihat nur dan cahaya itu tasbih. Kita sudah mempraktekkan seperti itu. Memang makanya kembali lagi ya alhamdulillah kita masih Allah kasih panjang umur. Semoga semua yang hadir ini yang hadir aja dan yang dengarkan. Yang hadir, yang mau silaturahmi, insya Allah Allah panjangkan umur. Amin. Rezeki itu datang dengan silaturahmi dan birrul walidain. Ya, insya Allah ya mudah-mudahan nanti ke depan lebih banyak lagi. Ya syukran saya Kiai Minan, Kiai Udin, Kiai Asmuni, yang Kiai Hafid, Kiai Yunus, Kiai Agus. Mudah-mudahan kita ke depan bisa bersua kembali dengan pemikiran-pemikiran dan pendapat-pendapat yang insya Allah Allah jadikan kita orang-orang yang muhsinin dan Allah jadikan kita orang-orang muttaqin yang Allah janjikan surga untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Ya mungkin semacam garis bawah atau ingin saya sampaikan adalah bahwa pertama kali saya sangat berterima kasih kepada sahabat-sahabat semua pimpinan. Saya memahami penjelasan dari pimpinan bahwa at-tawassul itu ya sebagai sebuah media yang bisa dilakukan, bahwa yang jadi medianya itu adalah
semuanya adalah makhluk. Tapi tergantung pada etikat kita, tergantung pada etikat kita sehingga tidak masuk ke kategori syirik. Sebenarnya persoalan ini ketika kita bicara tentang syirik itu justru satu hal yang serius dalam hal akidah. Itu menurut hemat saya memang perlu diangkat, meskipun ini mungkin termasuk tren lama ya. Tapi dengan penjelasan Jainan tadi sangat bagus dan saya memahami bahwa itu adalah sebagai sesuatu yang tidak melanggar norma-norma akidah. Kemudian tadi dari Pak Ustadz Kamil juga sangat menyentuh sekali. Terima kasih pada semuanya. Kita sama-sama di sini mungkin materinya yang cukup ringan-ringan saja, saya kira gitu ya. Yang ringan, tapi betul-betul bermakna karena misinya itu tawasul, ya, tawasul bil haq. Nah, secara teoritis mungkin kita saling mengisi. Adapun yang lain jadi di paparan kami itu saya setuju juga itu dengan usulan kita Firdaus. Kita silaturahminya mungkin tidak perlu 2 tahunan tapi tahunan, hanya saja perlu disederhanakan begitu. Karena kan kalau seperti kemarin atau sebelumnya itu ya oke lah, situasional bagus, tapi durasinya kan 2 tahun, dalam 2 tahun sekali. Nah, kalau sekarang ini 1 tahun sekali, tempatnya diperpendek, masanya pun juga diperpendek dengan sederhana saja, karena misinya bukan lagi atau tidak lagi untuk seperti kita dulu masa muda. Nah gitu, tapi untuk ya sekedar tepuk tangan saja begitulah. Itu teknis-teknis ini supaya secara secara materi juga tidak terlalu besar gitu. Nah, karena durasinya sering, maka yang mestinya mungkin 2 tahun sekali setiap tahun gitu lah kira-kira. Saya sangat setuju tahunan, tapi yang sederhana saja, yang penting tuh tajamuknya begitu. Baik, syukran Ustaz Agus dan Ustaz Agus, tambahan nih. Ustaz Agus. Ya. Halo. Ya, apa nih? Halo. Ya, halo, Fadil Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Jadi apa? Jadi Allah ini emang menentukan lain. Pemikiran kita keluar dari Ma'had ini pasti kesana kesini kita ceramah. Nah ternyata wa matasana la yasyaallah rabbul alamin beda-beda. Ada yang kuliner, ada yang di mobil, ada yang di pesantren, emang macam-macam. Ya, justru itulah di situ kita bersinergi dan saling kontribusi. Emang kalau ditanya saya pengen apa ya pengen, tapi emang belum ini. Ya, belum. Jadi seperti itu. Ya. Semua udah Allah tentukan. Dari Ma'had itu keluar yang akan punya pesantren ini keinginan. Kayak asing udah ditentuin. Ya. Ya, kalau kita pengen ya Allah yang menentukan. Jadi itu sebetulnya nggak ada yang nggak suka, tapi Allah yang menentukan. Dan kita pun mungkin keinginan juga berpikiran, saya mungkin jadi penceramah, tapi ternyata sekarang jadi punya pesantren kiai. Asmuni sama, sampai pun wali kota Depok, dia heran, saya nggak ada pikiran jadi wali kota. Nah itulah Allah tentukan lain. Seperti anak, jadi tukang masak aja bukan. Kita punya rumah makan, nah itu. Ya, subhanallah. Jadi semua akan ya Allah yang akan memberikan hidayah. Seperti anak buka rumah makan, terpikir ingat dengan chef yang pernah anak kenal. Akhirnya ketemu, jadilah itu rumah makan itu. Jadi semua dengan izin yang di atas dan bermacam-macam. Sampai alumni Ma'had ini yang tentara, polisi, pengacara, semua notaris, semua komplit. Ya, jadi tidak semua kembali kepada masing-masing dan ketentuan Allah yang menentukan. Itu aja ya keinginan. Syukuran, mudah-mudahan kita ketemu lagi nih yang setahun sekali. Sebetulnya anak mau seperti itu. Ya, setahun sekali kita sederhana, hanya saja karena mayoritas alumni ini di Jawa, kita emang nggak perlu ke barat, nggak perlu ke timur. Kita ngambil di tengah-tengah saja. Karena jelas khairul umuri awsatuha,
Ketika yang di tengah, orang pasti banyak datang. Ketika di barat, orang jarang datang. Ke timur, orang juga sama. Kalau di tengah-tengah, semua tujuannya yang di tengah-tengah. Betul nggak? Jadi Ya tahun kan? depan di Magelang gitu. Ya mudah-mudahan lah. Tergantung Sebul Bait Keminan. Ya. Kita nyantri sekalian ya. Boleh nyantri, tapi jangan ganggu santri. Santriwati. Ya itu aja. Ya, Ustaz Agus. Ramadan, Ustaz Asmuni tadi mau Ya, bersuara. Ustaz Asmuni. Enggak ada tambahan yang sangat penting. Kalau setahun sekali, oh, mantap ya. Sekarang gini aja lah, pakai Zoom juga bisa. Berapa bulan sekali bisa. Masih bisa. Kan Ustaz Agus. Khair. Ustaz Ali Hafid mau ngobrol, mau ngomong. Ya, Ali Hafid. Conclusion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sama Ustaz ya. Semuanya sehat Ustaz. Ya. Oh, Halo. Ya, Pada. semuanya sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Enggak bisa bicara Ustaz ya. Kalau saya dalam beragama sederhana aja, nggak muluk-muluk. Barangkali karena memang kapasitas atau apa yang ada itu minim sekali, sehingga apa yang saya lakukan, yang saya jalankan itu apa yang kita dapati dari guru-guru, dari Mas Ayah gitu aja. Jadi untuk istilahnya seperti Yai Minan tadi, kalau kita berdiskusi masalah agama, tentunya masing-masing mempunyai pendapat sendiri-sendiri. Dan kalau saya kan yang saya dapatkan dari guru-guru saya itu dalam beragama. Jadi cukup, katakanlah kalau memang cukup sederhana, diawali manusia itu cukup dengan iman, menjalankan Islam, puasa, zakat, haji, dan lain itu aja. Adapun yang sampai dalam-dalam itu ya serahkan pada yang ahli-ahlinya begitu aja. Jadi ya barangkali kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti apa tawasul yang di bawah kayak seperti itu masih berkembang, itu karena ya memang di sana ada yang bermain untuk mempermasalahkan itu. Sebetulnya kalau kita sederhana menerimanya dalam arti apa yang kita dapati dari sumber-sumber yang kita pelajari, dari sumber-sumber kayak dalam hal ini guru-guru kita dan kita, saya kira sudah cukup. Nggak usah dipertentangkan antara satu yang dengan yang lain, apalagi sampai terjadi masalah-masalah yang seperti dikatakan besar. Mengalirnya dalal itu yang tidak boleh. Wah, lebih disempitkan lagi, menyatoni melukai hati seorang dalam berdiskusi masalah agama, menyalah-nyalakan itu saya kira ya kurang bagus. Jadi cukuplah kita dalam berdiskusi dalam kapasitas apa yang kita terima dari apa yang kita baca atau apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu aja. Saya kira semuanya ya karena masanya kita orang-orang yang pinter, orang-orang yang alim, saya kira ya mereka ya seperti itu dalam menerima ilmu dari gurunya sampai Rasulullah. Itu barangkali yang saya sikapi. Jadi saya garis bawahi bahwa kita beragama itu bukan karena agama itu adalah keyakinan, dan keyakinan dalam beragama itu harus ada pengamalan. Jadi tidak untuk diperdebatkan. Ataupun kalau diperdebatkan itu dalam peningkatan ilmu. Dalam kategori peningkatan ilmu. Jadi kalau seperti dikatakan Yai Minan tadi itu, kalau tidak ada perdebatan gitu, maka ilmu itu akan stagnan. Orang tidak akan belajar dari lagi. Dari diskusi-diskusi itu barangkali
dia bisa mempersiapkan makalah-makalah yang sehingga apa yang belum kita dapati, kita dapatkan di situ. Nah, adapun pendapat-pendapat yang kira-kira mungkin tidak sama, ya tidak sama ya kita paham bahwa di dalam agama masing-masing pemahaman, masing-masing sumber, masing-masing itu yang membuat kita ada perselisihan. Namun perselisihan tidak perlu diperdalam sampai yang kita lihat seperti teman-teman kita di Arab sana itu tidak perlu. Sampai mujadalah, sampai mengalir darah itu tidak perlu. Saya kira itu Ustaz. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, Ustaz, terima kasih. Sebelum ditutup sama Ustaz Kamil, mungkin ada closing statement dari Pak Yai. Ya mungkin dari antum Ustadz Barman yang mempunyai ini di samping Yai. Iya. Nanti ya. Ada kesimpulan. Dari Yaimin. Ya, dari Yaiminan dulu tafadhol. Lah itu semuanya sebetulnya sudah menyatukan umat kita dalam kenyataan hidup di Indonesia ini utamanya. Kita ini sudah bisa dalam banyak hal yang kemungkinan menjadi bibit-bibit daripada perpecahan umat yang sangat hebat. Apa? Yaitu dalam kenyataan Indonesia ini masih berdiri dengan tegar. Perkara perbedaan pilihan tentang kepemimpinan nasional yang nggak apa-apa. Itu semuanya ada yang mengatur dan ada yang diatur, ada yang kasih duit, ada yang nerima duit, ada yang beruntung, ada yang nggak beruntung, ada yang diuntungkan, ada yang nggak masalah ya. Yang penting kita sudah bisa meredam potensi perpecahan umat yang berdarah-darah. Alhamdulillah. Jadi kalau kami maksudnya kami niki ya seperti yang saya yang seperti ini sudah sering mengerem pemahaman-pemahaman yang jangan sampai pemahaman itu berkembang menjadi perpecahan umat. Kalau umat Islam ini belum sempurna, ya memang nggak bisa sempurna. Orang sekarang umat sudah mendekati kiamat, mesti nggak akan bisa sempurna. Yang paling penting ya, kalau di kalangan kami, ini yang penting kalau sudah syahadat namanya teman, saudara, siapapun di mana. Guru saya sendiri, nanti ada Muhammad Jabdib. Ini guru saya, Torek, dan dia datang ke tempat kami di salah satu minggu ini. Dia menekan kepada saya waktu ditalkin. Dia menalkin kepada saya, ini saya sampai kasih talkin, rekod sampai saya talkin seperti ya. Ini untuk menyatukan umat, bukan untuk memecah belah. Nah, saya pahami dari beliau memang begitu, dia dari Suriah yang sendiri kehancuran Suriah yang saling menyalahkan sampai kemudian sekarang belum selesai. Dia mengatakan kepada saya, saya simpulkan, memang sebetulnya Allah Ta'ala ini sudah selesai bikin segala dan segala sudah selesai. Allah Ta'ala ini membuat seluruh apa yang dikehendaki makhluk. Ya, dengar ya. Kedengaran enggak? Dengar. Kedengaran. Hanya itu Allah Ta'ala sudah bikin segalanya. Apapun sudah dibikin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selesai. Satu unit yang dari dulu gimana ada tabiatnya hingga sampai sekarang. Ya. Di akhirat ini satu unit sudah selesai. Kanjeng Nabi ini waktu lahir semua rencana Allah Ta'ala sudah selesai, tinggal menurut. Mental. Ya. Masuk lagi nggak? Cukup ya? Silakan ditutup Ustaz Kamil. Datang lagi, datang. Selesaikan dulu ini. Tidak semuni, ayo tutup. Oke.
Halo, bisa Ya. masuk? Ada Ya, lagi. jadi pemahaman yang diberikan kepada kami oleh guru ini, Allah Ta'ala sudah bikin apapun sudah selesai. Alam niki yang dibikin oleh Allah Ta'ala mulai dari sejak surganya Nabi Adam dahulu sampai nanti surga yang akan datang kita tempati insya Allah Ta'ala sudah selesai. Satu unit sudah selesai. Enggak akan bikin unit yang lain. Jadi kita tinggal menjalani. Kemudian Allah Ta'ala bikin agama. Iya sudah selesai. Kanjeng Nabi niki lahir, sudah selesai seluruh alam penciptaan. Setelah Kanjeng Nabi niki meninggal, sudah selesai bikin agama. Allah Ta'ala ya. Jadi kita tinggal menjalani. Yang paling pokok kita sampai kepada Allah dalam kondisi diterima Allah dan dengan ampunannya dan rahmatnya masuk surga. Yang kecil-kecil samakan semuanya pada mereka semuanya adalah makhluk baik kita semuanya yang perlu kita kasihani, kita sayangi. Dengan apa? Dengan nasihat. Nasihat apa? Nasihat satu dengan doa, tiga dengan keinginan kita membuat mereka baik dan kita berbaik. Yang ketiga adalah kalau bisa memperbaiki mereka, kalau tidak bisa kita nggak usah merusak mereka dan kita. Insya Allah Ta'ala demikian kira-kira kurang lebihnya. Oh ya, kok kemarin pernah Anda janjikan itu dalam video yang ada di WhatsApp itu tadi ya, bahwa ada Syekh Saleh Darat tentang masalah 3 hari. Ya 3 hari itu bukan ibadah, yang ibadah itu sedekahnya. Enggak, kalau 3 hari kan sebagai suatu kewajiban atau kesunahan, kata 3 hari ya bid'ah. Bid'ah itu suatu mendirikan agama, ibadah yang tidak ada dalam Kanjeng Nabi SAW. Kalau 3 hari nggak ada, yang adanya itu sedekahnya ada. Tapi kalau 3 harinya nggak ada. Lah, kenapa orang Islam mengatakan, ya itu adat. Kalau adat nggak ada hukumnya. Kalau adat nggak ada hukumnya, boleh-boleh saja. Asal tidak mengatakan itu sunat, berarti dia sekedar adat. Kalau sekedar adat, ya nggak ada hukumnya. Sama kita main-main kayak reuni nggak ada hukumnya. Mubah-mubah saja, nggak usah pakai dalil. Ya. Ini kira-kira demikian. Insya Allah Ta'ala, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal Ustaz Kamil ditutup. Ya, kita tutup acara ini. Semoga keberkahan untuk kita semua. Dan sekali lagi kita bacakan Fatihah. Semoga kita Allah panjangkan umur, digampangkan rezeki kita, dilancarkan segala urusannya, dan apa-apa yang kita mohonkan Allah kabulkan. Ala hadiniyah wala niyatin salihah bi barakatil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, Ustaz Agus. Padahal Ustaz ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.